間違っている。メギキュラー、あいつ。Halo sob, apa kabar? Jumpa lagi kita di channel Dunianya Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang anime Black Clover ya sob ya, yang episode 168. Tapi sebelum kita lanjut menonton videonya, ada baiknya kalian like dan subscribe dulu sob. Juga aktifin lonceng notifikasinya ya sob ya, supaya kalian tuh nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Pokoknya kisah ini tuh seru sob, pokoknya seru. Nah udah like subscribe-nya? Kalau udah, kita lanjut sob videonya. Oke, check it out. Nah di episode 168 ini kelanjutan dari yang kemarin ya sob ya, saat Noelle sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu sob, lalu si Loro Pechika ini diambil oleh Vanica untuk dibawa kabur atau dijadikan sandera gitu sob. Nah saat membawa Loro Pechika ini, Vanica berkata kepada Noelle bahwa dia pernah bertarung dengan orang memakai jubah seperti Noelle, yaitu Asher. Asher itu adalah ibunya Noelle gitu sob. Sebenarnya si Noelle ini marah sob, tapi dia sudah kehabisan tenaga dan sihirnya, jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain sob. Ya bisanya cuman pasrah saat si Loro Pechika ini dibawa kabur oleh si Vanica ini. Nah sebelum pergi, si Vanica ini mengeluarkan sihir kutukannya sob. Kita tahu sendiri kan anak buahnya si Vanica ini karena kena kutukannya iblis Magicula itu, mereka kan nggak bisa mati gitu sob. Begitu mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Nah ini sama si Vanica ini diberikan sihir yang berlebih gitu sob, karena merasa sudah tidak memerlukan mereka, dan akhirnya mereka itu diledakkan sama si Vanica ini. Jahat ya sob. Dan pada saat si Vanica ini mulai membawa Loro Pechika ini terbang sob, si Vanica ini terus mengejek Noelle, memanas-manasi supaya Noelle ini marah dan membalas dendam, sehingga Noelle bisa bertambah kuat gitu sob, karena si Vanica ini sudah tertarik dengan kekuatan Noelle. Dan pada saat itu juga boom, mereka anak buah si Vanica ini akhirnya meledak sob. Dan kemudian adegan berpindah ke markas Banteng Hitam ya sob, dimana kita tahu kemarin si Dante ini berhadapan dengan Kapten Yami dan Asta. Mereka bergabung untuk melawan Dante karena si Dante ini sangat kuat gitu sob. Karena jika misalkan si Kapten Yami ini tidak bersama Asta, itu akan kesusahan sob untuk menghadapi si Dante, karena si Dante ini begitu terluka dan tubuhnya terbelah pun dia masih bisa kembali beregenerasi, karena iblis di dalam Dante itu sudah sampai 80% sob. Nah untuk menghadapi si Dante ini sob, si Asta ini kemudian masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Kemudian si Asta ini bertemu dengan iblis yang merasuk yang ada di dalam tubuhnya gitu sob. Dan si Asta ini meminta kekuatan kepada si iblis itu untuk bisa melawan Dante, tetapi si iblis itu meminta korban atau tumbal gitu sob, yaitu anggota tubuh dari si Asta ini. Dan Asta bersedia mengorbankan tangan kanannya untuk diambil oleh si iblis itu sob. Dan pada saat si Dante ini mengeluarkan jurusnya, gravitasinya itu yang sangat hebat, si Asta ini tangannya sudah berubah menjadi tangan iblis sob. Dia sudah diberikan kekuatan sama iblis itu,
dan dia memegang pedangnya dengan sangat kuat. Si Asta ini mengibaskan pedangnya dengan sangat kuat sob. Dia mengalungkan pedangnya dan mengenai tangan si Dante ini hingga tangan si Dante ini terputus. Dan tebasan pedang dari Asta itu sob, itu nggak ngefek sama si Dante, karena si Dante ini sudah mengeluarkan kekuatan iblisnya 80% dan bisa beregenerasi dengan cepat sekali sob. Dan di sini kita bisa lihat ya sob ya, kerjasama antara Asta dan Yami itu sangat yahut. Mereka bisa kompak gitu sob, padahal baru pertama kali ini mereka bersama melawan musuh yang sangat kuat gitu sob. Dan dari sini bisa kita lihat sob, si Dante ini sebenarnya takut jika terkena pedang dari si Asta ini, karena si Asta sendiri kan anti sihir, sedangkan iblis ini menggunakan mana. Makanya jika pedang ini sampai terkena si Dante, sebenarnya si Dante ini bisa terbunuh sob, karena sihirnya langsung hilang, dinetralkan oleh pedang Asta itu sob. Nah, kerjasama antara Kapten Yami dan Asta ini bisa menghempaskan si Dante ini sob. Ini sampai terjatuh sangat cepat gitu sob. Tetapi si Dante ini ternyata tidak apa-apa sob, dan dia malah mengeluarkan jurus seperti mengeluarkan organ tubuhnya, anggota tubuhnya itu loh sob, seperti generasi menjadi lebih besar gitu sob, untuk menyerang Asta dan Kapten Yami. Dan pada saat Asta ini mau menyerang si Dante ini, pedang Asta itu terlepas. Tetapi untungnya si Kapten Yami ini menggunakan jurus tusukan kematian sob. Dan lalu Kapten Yami memberikan pedangnya kepada Asta. Asta pun kemudian menerimanya dan lalu mengalirkan energi anti sihirnya ke pedang itu sob. Pedang itu pun menjadi pedang anti sihir. Dan akhirnya Dante pun tertebas, ditebas oleh pedang Kapten Yami yang dipegang oleh Asta ini. Si Dante pun akhirnya tumbang sob, dan kalah oleh tebasan pedang Asta tadi. Oh ya sob, untuk menggunakan kekuatan iblis tadi, si Asta ini diberikan waktu sama si iblis itu cuma 50 detik sob. Dan saat ini waktunya sudah habis, jadi Asta sudah kehabisan energinya sob, sudah kembali normal gitu sob. Dan semuanya tertawa kegirangan karena si Kapten Yami dan Asta ini berhasil menaklukkan si Dante, ketua dari Dark Triad. Dan untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, si Kapten Yami ini mengambil buku Grimoire punya Dante sob, untuk menyegelnya gitu sob. Tapi yang terjadi, muncullah seseorang di samping Kapten Yami, yaitu Zenon dari Dark Triad. Kita tahu dari episode yang kemarin ya sob ya, si Zenon ini sudah menangkap si kapten dari Fajar Keemasan, dan dia sempat bertarung dengan Yuno gitu sob, tapi Yuno kalah. Karena melihat lengan Asta, si Zenon ini pun tertarik dan mau menyerang Asta, tapi Sing General langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya, yaitu sihir ruang gitu sob, jadi tidak terkena si Asta. Semuanya mencoba menyelamatkan Kapten Yami, tapi tetap saja sob, tidak bisa untuk melawan Zenon. Dan si Asta akhirnya meminta bantuan lagi kepada sang iblis, tetapi iblis itu tidak mau memberikan kekuatannya kepada Asta, karena Asta itu sudah lemah gitu sob, tenaganya sudah habis. Jadi si iblis ini tidak bisa mendapatkan ganti gitu sob, atau tumbal. Dan akhirnya Kapten Yami dibawa oleh Zenon bersama dengan kapten dari Fajar Keemasan. Ya itu sob, akhir dari episode 168 ini. Gimana sob, seru nggak sob? Terima kasih ya sob sudah menonton video ini, dan juga like dan subscribe-nya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kalian. Salam dunia, bye bye.